orang titik 3 tadi, kemudian di 2 yang dekat, dekat pintu garasi ya di belakang, kemudian di kamar tidur berapa yang ada bercak darahnya? Kamar tidur 2. Kamar tidur 2 ada bercak darah, dan di ruang tamu, benar begitu ya? Posisinya pada waktu itu masih becek, bukan sering ya Pak ya? Becek sama lemot. Becek dan lembab ya? Saksi Dede Hidayat ya, Pak ya. Nah, saksi yang menerima laporan pertama ya Pak ya, sedang tiket ya, sudah tiket dulu ya. Di Polsek Jalan Sagak. Saksi setelah menerima kemudian datang langsung ke sana, itu membuka tadi ke budaya dan banyak. Pada saat datang itu di sana sudah ramai keluarga ya. Nah, Yosef itu kan bawa sepeda motor ya, datang ke sana ya. Platnya betul nggak? Yosef? Bukan ya. Nah, datang terus pergi ke rumah Yosefnya itu bareng lagi atau gimana? Bareng lagi. Yosef yang bawa sepeda motor? Ya. Oh, gini. Nah, sampai di rumahnya itu udah ramai masyarakat. Itu saksi yang datang ke sana, pihak kepolisian yang datang ke sana itu kira-kira tadi kan nggak masuk ya. Ada nggak dipertanyakan kepada Pak Yosef? Pak Yosef sudah kenal lama? Sudah kenal? Belum. Pak Yosef belum? Pak Kalian sudah lama kenal? Bapak? Sudah kenal memangnya lama ya? Dengan Pak Yosefnya ya? Kalau Bapak? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Bapak? Kenal ya? Memang sudah kenal ya sebelumnya ya? Baik. Kemudian ada nggak Bapak tahu di rumah ini tinggal berapa orang? Tidak. Nggak ada. Kalau Bapak kan? Iya. Nggak ada. Oh, Bapak tahu? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Tahu Pak? Saya nggak tahu. Berapa orang yang tinggal di rumah itu? Nggak tahu ya. Kalau Bapak juga tahu nggak, Pak Roni? Tahunya tidak sekarang ada. Setelah kejadian. Setelah kejadian ya. Nah, setelah kejadian, berapa orang sih yang tinggal di rumah itu? 3 orang. 3 orang. Kita mundur Pak Didi dulu ya. Nah, 3 orang. Siapa aja? Pak Yosef, Amel sama Bu Tuti. Pak Yosef, Amel, korban itu ya sama Bu Tuti. Oke. Nah, anak yang terakhir tadi siapa namanya tuh? Yoris. Nah, itu Yoris. Yoris ya. Tinggal di Semarang ya. Ya, tinggal di situ ya. Nah, kemudian pada saat di kejadian pada saat datang ke sana, kalau untuk terdakwa ini ada melihat, kalau dulu mungkin nggak tahu ya, kalau sekarang kan sudah tahu karena dari sudah dilakukan penangkapan dan interogasi ya, dan perkara sedang berjalan. Nah, dilihat terdakwanya, tahu nggak? Ada nggak waktu kejadian? Dari Bapak? Nggak ada ya, saksi semua ya. Oke. Kalau Pak Danu waktu kejadian ada nggak di TKP-nya? Maksudnya belum terbuktinya? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Bapak yang lebih ini ada di Pak ya. Maaf namanya siapa? Pak Aceh. Iya, Pak Solihin. Pak Solihin sudah kenal memang dengan Pak Yosef. Pak Yosef itu ada. Kalau sekarang sudah tahu ya sama terdakwa ya. Tahu nggak ada hubungan apa terdakwa dengan Pak Yosef dengan terdakwa ini? Tidak tahu ya. Tidak tahu ya ada hubungan apa ya.
Kalau sekarang baru sekarang tahu ya, yang sekarang karena sudah bergulir ya. Baik. Nah, kemudian yang masuk Pak Roni ya, Pak Roni yang masuk. Pak Roni waktu masuk itu kan kamarnya ada berapa banyak sih? Ada 2 ya, Bang? Ada 2 Kamarnya. Ada 2 kamar. Cuma 2 kamar. Untuk kamar ada 2. Kamar tidur cuma ada 2 ya? Oh iya. Di kamar tidur yang kedua ada dia, yang ada bercahaya. Betul. Nah, itu kamar tidur siapa? Sampai saat ini saya nggak tahu ya. Nggak tahu sampai saat ini ya. Nah, ada tadi katanya kalau nggak salah ada lihat bercak darah atau bekas benturan di tembok. Seperti cipratan itu ya. Ya, di kamar yang kedua tadi. Betul. Ya. Dari keterangan atau dari interogasi yang dilakukan, dari keterangan penyidik yang melakukan interogasi, di kamar itu Pak ditemukan siapa sebelumnya? Di kamar itu dilakukan eksekusi siapa oleh Pak dalam kejadian ini? Kalau berdasarkan hasil rekonstruksi Ya, hari itu Bu Tuti yang beli. Ibu Tuti yang di sana, yang dieksekusinya. Betul. Oke. Kalau Amelia Saya tidak tahu. nggak tahu. Dari rekonstruksi maksudnya di mana? Saya lupa ya. Lupa. Kalau Bapak Pak Irwan. iya, di mana Pak? Kalau dari tahu nggak dari hasil Saya nggak tahu ya. Lokasi-lokasi tempat ini eksekusinya Saya nggak pernah masuk itu. dari hasil rekonstruksi Rekonstruksi nggak ikut. nggak ikut ya. Nggak ikut. Ya. Tapi dari Polres Subang ya yang melakukan rekonstruksi ya. Polda. Nah, kemudian tadi menurut pengakuan Pak Yosef, kalau malam itu Pak Yosef itu sedang di rumah istri mudanya ya. Saksi semua ya, betul ya. Istri mudanya namanya siapa? Mimin Mintasi ya. Mimin Mintasi. Ibu Mimin Mintasi ini dilakukan pemeriksaan juga. Ketika dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan juga, baik perkara yang terdahulu maupun perkara yang sekarang dilakukan. Ya. Karena kan kalau tadi ceritanya ada saksi saya lupa yang mana cerita tadi ada dilakukan keterangan Yosef kalau dia malam itu ada di rumah Mintasi, istri mudanya ya. Ada dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi. Dilakukan. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Baik. Pak Dede, Pak Kanit ikut? Tidak. Enggak ya, sama baik sama saksi tiga ya Pak siapa Pak Idin Pak namanya itu Pak Dede, Pak Dede, Pak Siswin ya. Iya. Nah, datang ke rumah istri mudanya ya. Nah, yang ketika itu disebutnya apa pada saat itu? Benar katanya di rumah itu. Waktu itu Datang Pak Yosef malam itu ke rumahnya, ada menginap di rumah itu, menginap di rumah tersebut. Tapi pulangnya pagi begitu ya. Namun ada perubahan keterangan ternyata ya. kurang tahu. Saya tidak melakukan pemeriksaan, hanya cuma mengecek waktu itu aja. Hanya mengecek ketika itu aja, betul tidak keterangan dari Pak Yosefnya ya. Kalau untuk Mimin ini, apakah dijadikan saksi atau bagaimana? Kurang tahu yang mana. Kalau di bawahnya di belakang Polda Jawa Barat. Oh begitu, baik.
dari Pak siapa namanya? Kalau di rumah itu ada CCTV nggak? Di rumah kejadian Tidak ada. tidak ada, nggak ada CCTV ya? Tidak ada. Tapi dari rumah tetangga depannya atau dari rumah ini? Kurang tahu. Ada yang salah? Yang cek personal, bukan dari kita. Oh, Bukan dari polsek. Belakangan tahu. Tahu. Tahu ini ya belakangan aja. Gak apa-apa walaupun dulu awalnya nggak tahu, belakangan kan tahu ya. Belakangan kan tahu kalau benar itu ada CCTV. Nah kemudian dilakukan pengecekan sama tim dari Polda dari pihak Polres memang nggak mengetahui hasilnya. Tidak ada, tidak mengetahui hasilnya ya seperti apa. Betul nggak mengetahui ya? Tidak. Kemudian apa namanya terkait dari kalau Pak Reza, saksi-saksi kenal Reza. Dari Polres yang melihat Polres. Oh, Tidak ada. Ardi Reksa Pratama alias Reza. Hah? Kenal? Tidak tahu. Enggak kenal? Tahu? Reja yang anggota Polri. Anggota Polri sepertinya. Nama panjangnya Ardi Reksa Pratama alias Reza. Baru dengar sekarang. Hah? Baru dengar. Baru dengar ya? Karena Itu yang polisi? Bukan? Beda lagi ya? Itu sedang dalam tahap juga ya. Kalau yang satu lagi istri mudanya sebagai saksi. Nah, dari ini belum ada peningkatan. Belum ada ya. Baik. Kemudian belakangan saksi-saksi mengetahui nggak apa sih kenapa nih terdakwa ini dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan semuanya untuk saksi-saksi semuanya kenapa? Berkasih dari Pak Polisi loh ini larinya ke jaksa ya kan. Nah sekarang kita dipertanyakan kenapa ini terdakwa ini dihadirkan di persidangan jadi orang pesakitan yang sekarang sedang dirampas kemerdekaannya. Kenapa Pak Dede? Tahu? Tahu. Hah? Jadi setelah diserahkan ke Polda ternyata terdakwa terlibat dalam pembunuhan Pak Yosef. Pembunuhan. Perannya seperti apa? Ada diketahui informasinya dari dari penyidiknya dari Polda. Dari Polda. Ada diketahui dari Membantu. Hah? Untuk membantu. Ikut membantu seperti apa? Ada diketahui dari keterangan pihak penyidik? Tidak ada. Bapak sama seperti itu aja ya. Sama. Tahu kalau ikut membantu, tapi perannya membantunya seperti apa nggak tahu. Bapak tidak tahu. sama sekali nggak tahu atau sama? Tidak tahu. Oh nggak ada sama sekali ada perkembangan ya Pak ya. Kalau dari Pak Roni Ya, sama seperti Pak Dede. sama seperti Pak Dede ya. Bapak gimana Pak? Ya, tidak tahu yang mulia. Barusannya kemarin ada informasi katanya namanya Pak Dede cerita yang barusan. Oh informasi seperti itu ya. Ya. Belum membantu ya. Nah, tapi pada saat revolusi hadir? Tidak. Tidak ya? Kalau yang itu Tidak. nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir ya. Waktu revolusi itu hanya orang Polda atau? Polda ya? Polda semua. Jadi kawan-kawan di Polres pengamanan di luar ya. Ya, Nah, kemudian pada saat itu kan laporannya perempuan ya. Ada nggak yang diketahui oleh saksi-saksi barang-barang yang hilang? Ada nggak yang saksi tahu dari hasil laporan itu, dari hasil penyidikan ternyata ada barang berharga di rumah itu yang hilang? Izin ya, Mulia. Saya pernah mendengar bahwa barang yang
HP milik korban saja. HP milik korban. Ya, Ada diketahui jenis HP-nya HP apa? saya tidak Nggak tahu ya, hanya HP korban Amelia itu aja ya. Nah kemudian saya mau tanya, lupa saya melihat korban keduanya di mobil, melihat ya. Nah, posisinya mengenakan pakaian belanja. kena pelajar. Nah kayak gimana? Ibu tutinya kayak gimana? Yang lihat ibu tutinya kayak gimana? Itu posisinya bukan. Yang saya lihat korban Amel menggunakan celana. Celana apa nih? Celana luar, celana dalam? Lupa ya. Oke. Di bawah putih di atas. Ya di bawah putih di atas Amelia. Terkait apakah pakaiannya lupa ya? Mengenakan pakaian atau hendaknya ya. Kemudian ada nggak melakukan pemeriksaan olah TKP ya. Jadi tidak tahu apakah ada sidik jari atau enggak di sana ya. Itu pemeriksaan pertama langsung turun Polda atau dari pihak Polres? Dari Polres Polres ke Polsek terlebih dahulu ya. Kemudian baru Polda ya turun ya. Ada berapa pemeriksaan terhadap Danu? Saksi Danu investasi tidak ada ya. Kalau kondisi korban korban Amelia, ada yang tahu sih gimana luka-lukanya? Tahu? Oh, iya. Silakan. Izin yang mulia, Kalau saya sepintas pada saat itu kan kebetulan saya yang berangkat ke otopsi ya. iya. Dan saya menyaksikan proses otopsi pada saat itu. Jadi luka dominan yang diderita kedua korban itu ada dominannya di muka, bagian muka, ya seperti ya di bekas benda tumpul tapi tajam. bukan tumpul tapi tajam. Ya, terus Cuma itu ya. cuma itu ya. Bolong atau kepalanya? Itu sampai sobek-sobek ya. Oh, sobek. Iya, iya. Itu yang Amelia. Dua-duanya. Dua-duanya. Apa namanya? Kalau dari benturan-benturan ke tembok, ada nggak diketahui? Saya mendapat itu luka itu hasil sementara secara lisan ya. Iya. Itu dokter yang menyatakan bahwa itu luka itu bekas senjata tajam tapi tumpul seperti golok yang sudah lama. Seperti itu ya dari hasil pemeriksaan dokter forensik ya. Belakang mobil apa? Belakang mobil apa? Lalu Bekas darah berserakan dari belakang mobil. barang. Tidak. Tidak ada. Misalnya kayak alat tadi yang diterangkan Bapak Roni yang Tidak menemukan. tajam tidak ada. Tidak menemukan. Terus ketika itu Pak barang di baju yang dipakai mayat disita atau gimana? Tahu? Sama inap. Kami nakis ya. Terus jadi tidak ditemukan ya di semua barang. Kalau untuk membawa kolong mobilnya ada? Tidak. Seperti darah juga yang jajaran ada? Ada roda. Melihat saudara Iya. ketika itu juga saat itu juga ya. Iya. Itu darahnya darah yang masih segar, kental atau yang udah Sudah bercampur dengan air. bercampur dengan air?
Belum. Pak Roni ya, Pak Roni ada pernah mendengar nggak dari keterangan Pak Roni ya di sini ya, katanya penyidik menanyakan bahwa saudara Lilis ya, itu saudara Lilis itu siapa? Siapa dari korban? Itu adiknya korban. Adiknya korban ya? Ibu Tuti. Ya, kita menerangkan Pak Yosef ini pernah ada mengaku bahwa yang membunuh itu, ya maksudnya ada di sini ya pernyataannya ya, pembunuhan yang dilakukan oleh Mimin, siapa itu, yang terdakwa dan Reza. Ada saudara mendengar hal itu? Saya tidak Karena pernah. saudara ditanyakan di sini. Belum pernah. Maksudnya? Pernyataan dari Ibu Lilis seperti itu. Tapi saudara pernah ditanya oleh penyidik hal tersebut? Pernah. Pernah ya? Pernah. Namun saudara menjawab tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ya, kalau Pak Yosef menyatakan hal itu ya. Betul. Ya. Selanjutnya Pak Irlan ya. Siap. Pak Irlan ketika untuk interogasi Pak Yosef Siap. itu ya kan. Di sini saya lihat BAP-nya ada barang bukti tas. Siap. Ya, tas punya siapa itu? Itu keterangan daripada punya almarhum itu Keterangan dari siapa? Pak Yosef. Pak Yosef. Nah, itu tas itu didapat di mana? Di polsek ada yang menyerahkan yang mulia dari TKP yang mengatur ke polsek. Dari TKP. Siap. Nah, itu setelah sudah diperiksa nabi. Setelah sore. Berarti setelah selesai kan berarti itu sore itu ya? Siap, sore. Nah, itu yang diserahkannya pada saat itu tas itu sore. 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 Nah, itu tas itu diberikan ke Pak Yosef. Siap. Nah, lalu diambil oleh Pak Yosef itu tas siapa? Punya almarhum istri Bu Tuti. Nah, saudara mengetahui nggak tas tersebut itu didapatnya di mana di TKP itu? Tidak. Tidak, tidak ditanyakan oleh pihak Polsek. Dapatnya dari mana nih? Atau dari Inafis Ada yang ditanyakan? mengatakan dari TKP. Dari TKP aja. Ya, Tapi tanyakan itu punya siapa barang ini. Dan juga ada yang bilang nggak gitu yang mulia cek ke Pak Yosef. tas itu ada di situ tulisan tasnya. Ya. Itu Siap, betul. seperti itu. Siap, Ya, ya. dan diakui oleh Pak Yosef itu tas Punya almarhum istri. punya almarhum istrinya atau anaknya? Istrinya yang Istrinya, di sini anaknya katanya. Abu ya, abu di dalamnya berisikan uang ketika itu. Siap. Memang ada uangnya. ada uangnya. Ya, dan diakui oleh Pak Yosef itu milik istrinya atau Pak Yosef? Itu untuk gaji karyawan katanya, guru-guru itu. Gaji karyawan dulu. Guru-guru. Sejumlah berapa Pak? 30 juta apa? 30 juta 400. Lalu saudara menyerahkan kepada Pak Yosef. Siap. Diterimanya Pak Yosef. Siap. Ya. Tidak dilakukan penyitaan pada saat itu. Kita serah terima yang mulia. Serah terima dari Polsek ke Polsek dititipkan. jadi kalau untuk Pak Iwan cuma tas itu saja ya. Siap. Yang diserahkan secara bukti ya. Siap. Nah, ada dari Polres sendiri maupun dari Polda ya, ada nggak melakukan perkembangan proses ini ya kan pada pihak Polsek? Ini akhirnya apa? Kan awalnya pelaporannya katanya hilang, perampokan, penculikan. Yang saudara tidak ada dilakukan apa? Tidak memberikan perkembangan. Ini kan kasus kan berdua 2 tahun ya. Saudara tahu kenapa sampai selama itu? Tidak tahu apakah penyelidikannya susah, gitu. Tidak tahu. Jadi proses hanya 2 hari. Ya, Hanya 2 hari. Dua hari dari Pak Polres sampai Polres. Pak, Bapak namanya siapa? Ya, Roni. Hah? Roni. Pak? Roni. Roni. Pada saat itu Pak Taryono datang jam berapa? Sudah duluan di TKP. Jam? Saya tidak tahu jam berapa. Beliau. Pak, jam berapa?
Itu hampir beriringan dengan iden, hampir beriringan dengan identifikasi. Yang inafis itu? Iya, yang inafis itu. Siapa dua? Itu yang duluan, setahu saya Pak Aliono yang lebih duluan. Berapa menit? Dalam hampir beriringan. Terus apakah Pak Karyawan masuk dalam? Pak Aliono tidak tahu. Apa di mana? Pak Aliono itu kan unit Polres. Jadi kalau saya kan hanya Polres. Apa itu polisi itu? Siap. Saya nggak tahu, saya sudah pasang polisi lain, saya nggak tahu di mana. Kan ada itu polisi nanya itu, polisi itu pasti mencari tahu. Yang sesuatu yang tak wajar, yang wajar itu pertanyaan sama polisi. Bapak, Tidak tahu. Bapak, Siap, tidak tahu. daripada kita repot ya urusannya, saya tanyakan ya, ada nggak Pak Karyawan masuk dalam? Tidak tahu. Tidak tahu. Di mana waktu itu Pak? Ngecek ke rumah. Iya udah, kan ngecek itu kan dari jam 7.32 sampai situ. Bapak bilang tadi Pak Karyawan datangnya jam 9. Dari jam 7.32 sampai jam 9 sampai Pak Karyawan datang, Bapak ada di mana? Saya di rumah Bu Mimin, Bu. Hah? Di rumah Bu Mimin. Jam? Dari jam sebelum Iden datang saya ngecek ke rumah Bu Mimin. Jam? Kurang tahu lupa. Iden kan datang jam 9. Sebelum Iden saya udah datang. Bapak di mana? Gitu, dari jam 7.32 sampai jam 9. Pak Kasar, Saya ada di TKP. di mana? Di luar Polres lain di pinggir jalan di Jalan Raya. Aktif polisi lain itu berarti tidak boleh ada masuk. Siap. Pak Karyawan datang. Kenapa dia bisa masuk? Tahu ini. Bapak nggak tahu kalau Pak Karyawan bisa masuk. Tidak tahu dulu. Nggak apa-apa karena nggak tahu polisi lain saya itu nggak boleh masuk. Dia bawa katanya. Polisi lain siapapun dia nggak boleh masuk. Siap. Kenapa Pak Karyawan bisa masuk? Bapak di mana? Karena kan selaku kami jatah ras sekali dia juga begini, ya. Emang dia jadi perkara ini? Kan belum kan? Kan dia belum ada penyelidikan aja belum ada. Mau dia penyidik atau enggak? Emang dia penyidik belum perkara itu bukan. Kenapa dibiarkan dia masuk? Kenapa Bapak biarkan Pak Karyawan masuk? Bapak di mana pada waktu itu? Waktu itu saya di rumah ini. Di rumah bumi. Siap. Bapak sendiri yang tinggal di situ. Pak Kapolsek juga ada di situ. Pada saat sebelum Inafis datang, Pak Karyawan datang, berarti Bapak sendiri ada di situ. Belum ada yang mana? Belum ada yang masuk, yang udah itu mah. Tadi kan Pak Karyawan masuknya sebelum Inafis sampai bersamaan. Bukan maksudnya datang ke TKP. Ya, datang ke TKP sebelum kan bersamaan. Benar? Ya. Kan itu yang Bapak bilang. Nah, sebelum itu Pak Karyawan sudah masuk ke rumah. Belum, itu kan belum olah TKP ini ya. Nunggu iden. Jam berapa ini datang? Iden itu yang sekitar jam 9-an berarti. Hanya beriringan waktu. Siapa yang belum masuk ke dalam rumah? Ide atau Pak Karyawan? Bersamaan yang mulai. Jadi nggak langsung masuk, jadi kan nunggu dulu. Ini Pak Karyawan datang. Belum ada yang masuk. Terus Karena menunggu identifikasi. Itu aja yang saya tahu. Bapak tadi masuk bersama dengan siapa? Sama Iden. Selain Iden? Iden kalau tidak salah ada sebagian anggota yang dari Polres. Siapa namanya? Pak Rikmi Terus yang saya tahu. Pak Karyawan ada? Saya tidak melihat. Kalian ini kok bisa polisi nggak tahu siapa-siapa aja sih? Begitu ramainya saat itu. Kan kami keluar dari polisi lain. Soalnya kan saya tanya di bagian dalam itu dalam rumah, saya nggak tahu siapa yang masuk dalam rumah. Lupa ya, Mbak? Udah pernah diperiksa? Sudah. Oh,
Sudah ikut. Nah, itu aja yang saya tanyakan. Saya nggak mau ngulang-ngulang lama ini ceritanya. Pasti ada yang ditanyakan. Masuk ke dalam itu dengan siapanya? Kalau saudara bilang lupa, berarti mungkin bohong saudara pada saat propam itu. Dengan siapa saudara masuk ke dalam itu? Yang saya ingat, saya bersama tim Inapis dan dari Resmo yang Siapa aja? Pak Taryono ada? Pak Riki. Kalau untuk Pak Taryono saya tidak kenal. Saudara kenal ya Pak Taryono? Saya kenal. Kenal ya? Kenal. Jam berapa saudara masuk ke dalam? Saya sekitar jam 9 tadi. 9 lebih. Siapa dulu masuk ke dalam rumah? Inapis. Inafis. Terus sebelum Inafis ada yang masuk ke dalam? Tidak ada. Ada nggak yang masuk ke dalam? Tidak ada. Benar nggak ada ya? Tidak ada. Kalau misalnya disuruh dibutuhkan lagi, saya panggil lagi nanti. Siap. Silakan. Siap. Saksi Irwan kan yang memeriksa Pak Yosef, maksudnya yang meminta keterangan awal dari Pak Yosef ya. Betul. Pada saat itu Bapak melihat bercak darah Betul. di dekat kancing. Betul. Kalau Bapak ingat pada saat itu Pak Yosef pakai baju warna apa? Kaos putih merah ya. Kaos Kalau putih. merah putih merah ya. Berarti terlihat sekali bercak darahnya ya, karena kaosnya warnanya Putih. putih merah. Siap. Kalau boleh diingat-ingat lagi Pak, pada saat Bapak lihat bercak darahnya itu, Siap. darah itu warnanya merah masih segar atau sudah agak ketua-tuaan gitu. Ketua. Berarti bisa dibilang itu darahnya sudah mengering agak lama gitu ya. Betul. Masih Pak, lalu kemudian untuk sirop Pak saksi lagi pada saat ini sudah ditarik oleh yang mulia, pada saat Bapak masuk karena hanya Bapak yang masuk bersama dengan istri dan rumah di dalam kamar itu Bapak sudah melihat ada barang yang berantakan sekali. Di antara barang berantakan itu Pak, ada lemari di kamar itu. Ada. Lemari terbuka. Ada. Nah, pada saat Bapak lihat barang berantakan itu, adakah barang berharga yang mungkin kalau Bapak dari sini ada tempat berlian kayak ini itu jatuh begitu, atau ada yang sudah dibuka-buka kondisinya bagaimana? Kalau untuk berharga seperti perhiasan saya tidak melihat pada saat itu. Barang yang berantakan itu apa aja? Ya seperti perhiasan ya meja seperti itu. Ada semacam kosmetik. Oh, berarti barang berharga perhiasan itu ada di situ. Saya tidak melihat. Oh, oke. Maksudnya berarti Maksudnya barang hiasan yang apa ya? Hiasan di meja-meja itu. hiasan. Hiasan. Bukan perhiasan ya. Hiasan itu yang ada nilainya gitu ya. Kemudian karena itu berantakan Pak, bentuk berantakan mana? Ada sisa jalan kah? Atau dalam atau ini dalam bentuk benda yang berantakan itu, Bapak tadi bilang kan ada bercak darah yang diprak di dinding, kemudian ada bercak darah juga di kasur. Bentuk bercak darah yang ada di kasur itu seperti apa Pak? Apakah menyimpan juga? Apakah bentuknya orang besar? Apakah Ini kalau dia ibaratkan seperti cat yang sama plastik gitu. itu di dinding? Yang di kasur Di kasur ya, itu sudah lebar. lebar. Darahnya masih segar atau sudah kering? Saya tidak tahu. Pada saat memvideokan Bapaknya darahnya masih segar atau sudah ada beberapa yang kering? Berarti tumpah kan itu ke kasur itu? Masih segar semua atau sudah ada yang kering? Itu terlihat agak kering. Kemudian di situ di area yang berantakan itu berarti otomatis ada barang-barang yang jatuh ke bawah ya. Barang-barang itu ada yang terkena darah atau bersih. Itu kan ada sebagian pakaian juga Bu. Ya. Pakaian supaya di situ kondisinya basah semua. Basah air. Basah air. Tapi ada darahnya nggak? Kalau darah itu sesuai yang saya gambarkan. Hanya itu saja. Jadi di barang yang berantakan ini Kalau untuk khusus kamar itu hanya spring bed sama tembok. hanya khusus spring bed sama tembok. Berarti di bawah sudah tidak ada lagi bercak darah. Itu hanya barang-barang campur pakaian. Oh, barang-barang. Ada sisa jalan nggak? Jadi apakah hanya semuanya
Saya mau tanya begini Pak, pada saat melakukan olah TKP tersebut sama dengan pintu belakang rumah itu dalam keadaan dia masih benar apa sudah rusak keadaan pintu rumah itu? Yang saya ingat itu pintu dalam keadaan terbuka Pak, hanya pintunya ya kalau dikatakan pintu tua lah seperti itu Pak. Ada tanda-tanda kerusakan nggak di pintu belakang atau di pintu depan rumah pada saat olah TKP? Saya tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga bahwa bercak darah ya. Nah, Bapak sebagai polisi atau penyidik, kira-kira itu berkas bercak darah seperti apa? Apakah dia kira-kira penusukan ataukah kira-kira dibacokan seperti apa? Karena kan dia muncrat ke dalam dinding pada saat itu. Nah, Izin yang mulia, jaksa penuntut umum tidak boleh mengharapkan seperti itu. Pertanyaannya diulang. apakah Bapak selaku penyidik melihat bercak darah yang di dinding itu, apakah itu menurut Bapak selaku penyidik dan polisi itu merupakan bekas tusuk atau bekas pukul seperti apa? Ini secara asumsi gitu Pak. Ya kalau berdasarkan asumsi ya kalau menurut saya pribadi itu seperti dibacok kemudian luka. Seperti dibacok terus itu karena luka dia nyiprat ke dinding ya. Baik, kepada Pak Dede, Pak Kasa dan Pak Aceh yang pertama kali melihat keadaan korban Tuti dan Amalia yang mengintip di dalam mobil itu paling pertama siapa Pak? Karena kan Bapak 3 orang yang pertama datang ke TKP pada saat Pak Yosef membuat laporan. Barang-barang bersamaan melihat ya, mengintipnya seperti apa? Karena kan kaca yang terbuka itu kaca yang di tengah kan. Ah, mengintip dari kaca yang Dari itu tidak. Bagaimana? Dari itu sudah kelihatan. Begitu kita datang, dari itu juga dari itu kelihatan. Dari situ pun dari kaca itu pun sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, masyarakat melihat secara langsung juga nggak? Karena kan tadi katakannya ramai masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang melihat. Sebagian masyarakat sudah melihat korban yang berada di dalam mobil itu. Siap. Baik. Kepada Pak Roni, maaf kepada Pak Irlan. Pak Irlan itu kan yang melakukan interogasi kepada Pak Yosef. Ya. Itu. Nah, pada saat itu kan menerima amanat atau perintah dari Pak Kanit untuk membawa Yosef ke Polsek untuk diminta keterangan. Nah, pada saat itu Bapak pergi secara bersama-sama atau Bapak pergi sendiri diikuti oleh Pak Yosef pada saat itu? Bersama-sama. Bersama-sama dalam satu mobil. Ya. Sementara cukup yang mulia. Mau diulang atau bisa mau break dulu soalnya?